Ini adalah cerita Anna, Chloe, dan teman-temannya. Mereka sering mengabadikan segala kegiatan mereka di sosial media. Namun saat mendapatkan komentar negatif, mereka menjadi sedih, stres, bahkan depresi. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi traveling, lalu berpesta untuk mendapatkan healing. Sayangnya hal itu tak mengatasi kesedihan mereka jangka panjang. Mereka pun self-diagnose, sebagian lain pergi ke psikolog. Bila tidak mendapatkan jawaban, akhirnya mereka pun lari ke narkoba. Hingga ambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Jalan ini akhirnya menimbulkan kesedihan yang mendalam di orang tua mereka. Tahukah kamu bahwa 82,5% masyarakat Indonesia memiliki masalah psikologi yang mendominasi dari usia 20 hingga 30 tahun sebesar 63%. Inilah yang disebut generasi stroberi. Tampak indah dari luar namun lembek di dalamnya. Halo pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kita di sini di acara Katanya. Saya dengan Esther, saya tidak sendiri di sini. Di sini saya ditemani oleh dua orang narasumber dan bintang tamu. Mari kita sambut dulu. Halo Bu Dias. Halo Adra, apa kabar? Halo. Yuk, kita berbincang dulu dengan Bu Dias. Bu Dias, apa kabarnya? Kalau boleh tahu apa saja kegiatannya saat ini? Oke, saat ini saya lebih banyak ke akademik ya, dengan mengajar, lalu juga praktisi sebagai psikolog dan konselor. Oke, kalau boleh tahu berarti berdiri sendiri atau mengikuti sebuah komunitas? Sebagai sebagai associate, jadi ikut sebuah lembaga atau biro. Oh, oke, baik. Pemerintah atau non pemerintah, Bu? Non pemerintah. Non pemerintah ya, oke. Sekarang saya ke ini ya, ke Adra. Adra, apa kabar? Iya, halo Kak Esther, baik kok. Adra, aku boleh tahu apa saja kegiatannya? Untuk saat ini sih kesibukan kuliah aja. Oh, kuliah aja ya. Selain itu belum ya? Belum Boleh. kerja Kalau juga. boleh tahu, Adra lahir di tahun berapa ya? Aku lahir di 99 Kak. 99, berarti Iya. udah generasi Z ya. Iya, Gen Z. Oke, siap. Kita akan bahas mengenai generasi stroberi nih saat ini. Nah, kebenaran kita mau berbicara mengenai saat ini kan fenomena yang kita tahu tuh anak-anak tuh seringnya sedih, mendapatkan sedikit tekanan udah kayak stres, udah depresi, dikit-dikit bilang saya mau ke psikolog. Atau healing. Iya, kalau nggak dapetin semua itu ya lari-larinya ujung-ujungnya merasa depresi, akhirnya self diagnose, kadang-kadang bisa ya salah jalan sampai suicide ya, yang tadi seperti kita lihat di video tadi. Kita langsung aja ke topik talk show kita kali ini. Bu Dias, kali ini kan tadi sudah lihat cuplikan video tadi ya di awal. Nah, dari apa yang ditampilkan kita lihat bagaimana seorang remaja yang merasa tertekan dan terlihat keren dari luar. Katanya mereka ini disebut generasi stroberi. Nah, katanya juga nih mereka rapuh banget mentalnya. Nah, yang kami ingin tahu nih saat ini apa sih yang dimaksud dengan generasi stroberi ini? Oke, sebenarnya generasi stroberi ini kan sebuah ungkapan bahasa ya, di mana ini menggambarkan kondisi anak-anak zaman sekarang, terutama untuk anak generasi milenial, generasi Z ya, setelah milenial, yang di luar mungkin tampak indah, cantik gitu ya, tapi tidak tahan terhadap tekanan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya generasi Z ini kan anak-anak yang kreatif, penuh ide gitu ya, banyak sekali hal-hal yang mereka punya, tapi tidak diimbangi dengan kekuatan secara mental. Seperti itu. Jadi mungkin ketika ada tekanan dari luar, dari sosialnya, mereka cenderung rapuh dan mudah tadi ya mungkin merasa stres, larinya nanti kalau sudah stres tidak tertangani akan menjadi depresi, seperti itu. Jadi kondisi mentalnya kurang dianggap sebagai kondisi mental yang kurang kuat, seperti itu. Oh, jadi kan menurut yang tadi Ibu udah jelasin berdasarkan pengetahuan Ibu, menurut saya menarik sih, tapi saya pengen tanya lebih dalam nih kalau boleh tahu. Kali ini pertanyaan saya ke Bu Dias, apa sih hubungannya pola asuh orang tua dari generasi saat ini dengan generasi sebelumnya, maksudnya generasi X ya. Bila kita bandingkan dengan generasi anak sebelumnya yang mentalnya lebih kuat, yang menurut saya kok mereka bisa sih lebih kuat, apa sih yang menyebabkan gitu lah. Oke, jadi sebenarnya generasi Z ini kan lahir dengan kondisi yang sudah teknologi sudah maju, segala sesuatu menjadi lebih mudah.
Kemudian juga kondisi orang tuanya biasanya sudah menjadi lebih mapan gitu. Jadi lebih sejahtera dibandingkan dengan generasi sebelumnya, di mana orang tuanya kan sebelumnya lagi gitu ya, generasi mungkin sebelum generasi X itu kan kondisi ekonominya juga mungkin belum mapan. Nah, anak-anak ini lahir dalam kondisi yang memang sudah semuanya tersedia. Dari apa yang sudah ada di sekitarnya disediakan oleh orang tua maupun lingkungan dengan kemudahan-kemudahan yang mereka punya gitu ya. Jadi menjadikan mereka ini kurang mendapatkan proses gitu ya. Jadi ibaratnya instan gitu. Jadi dengan kemudahan-kemudahan yang dipunya, dengan kondisi keluarga yang mungkin lebih sejahtera, fasilitas sudah lengkap, orang tuanya juga mungkin merasa bahwa saya dulu susah, saya tidak ingin anak saya susah. Pandangan seperti itu akhirnya membuat orang tua itu menjadikan pola asuhnya memanjakan anak, menyediakan apa yang dibutuhkan anak, tidak ingin anaknya terlihat susah seperti saya dulu gitu ya. Tapi akhirnya si anak apa yang terjadi, usaha yang dilakukan menjadi kurang karena semuanya sudah tersedia, lebih mudah gitu ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini di mana dunia ada di genggaman gitu ya, segala sesuatunya dengan mudah bisa kita cari. Nah, ini yang akhirnya membuat anak-anak ini menjadi kurang tough ya, artinya secara apa namanya mental kurang tertempa gitu. Oh, mental kurang tertempa. Betul. Nah, saya balik lagi ke pertanyaan tadi, kan Ibu bilang dimanjakan. Dimanjakan ini apakah bentuknya materi? Tidak hanya materi juga ya sebenarnya, tapi sebagian besar atau bisa kita katakan bahwa materi fasilitas itu memang menjadi apa ya faktor yang berpengaruh sangat besar gitu ya. Tapi kayak misalnya dengan pola asuh yang permisif, artinya gini, mama teman saya semuanya diperbolehkan untuk melakukan ini. Nah, orang tua juga, oh kayaknya teman-temannya pada melakukan ini. Sekalipun itu mungkin hal-hal yang sekiranya kita rasa kayaknya nggak baik deh, tapi akhirnya kita izinkan demi mendapatkan misalnya pengakuan dari lingkungan seperti itu. Itu kan juga bagian dari pola asuh sebenarnya, pola asuh yang permisif sebenarnya gitu. Kalau dibilang seperti itu, kan contohnya gini, penggunaan gadget, contoh ya, penggunaan gadget saat ini sangat tidak dipungkiri itu harus dikasih dengan kita mengkhawatirkan akan gaptek pertama. Kedua, anak yang tidak diberi, kita ada apa ketakutan tersendiri selain gaptek adalah kayak kurang kurang informasi. Nantinya jadi kayak ini apa, jadi norak ya bahasanya. Jadi nggak ikutin zaman gitu ya, sementara semuanya serba teknologi canggih. Nah, sebenarnya kan kita udah tahu bahwa ketergantungan teknologi itu tidak baik. Tapi kita juga menyadari bahwa anak kedepannya ini kondisi sudah masuk ke industri 5.0. Tentu semua anak-anak itu perlu namanya mengenal teknologi. Lalu kalau tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan, kapan gitu. Nah, di waktu kapan waktu yang tepat untuk memberikan anak menggunakan teknologi. Dan kalau ngomong seperti itu kan balik lagi, dimanjakan fasilitas berakibat anak mentalnya itu tempe bahasa saya, stroberi ya, lembek sekali. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa mengimbangi? Sebenarnya kita juga mau nggak mau ya harus mengikuti perkembangan yang ada di dunia. Artinya teknologi itu mau nggak mau bagian dari perkembangan zaman yang harus kita ikuti juga. Artinya kalau kita nggak ngikutin juga kita menjadi orang yang minoritas ya, jadi orang yang tidak sesuai dengan apa yang ada gitu. Tapi poinnya bukan bagaimana kita tidak menggunakan gadget atau menggunakan gadget. Kita tetap menggunakan gadget, fasilitas-fasilitas itu tetap bisa kita rasakan, hanya saja penggunaannya perlu kita atur ya. Artinya gini, ketika mau menggunakan gadget apa yang dicari, kemudian berapa lama waktu yang bisa diberikan kepada anak untuk menggunakan gadget, apakah 24 jam sehari penuh. Artinya kadang kalau anak sudah pegang gadget itu suka lupa waktu ya. Artinya harusnya mereka beristirahat masih bermain gadget. Kemudian waktunya misalnya untuk beribadah, untuk bermain gadget. Misalnya mereka harus bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain, fokusnya pada gadgetnya lagi. Nah, pembatasan-pembatasan atau aturan-aturan itulah yang perlu kita tekankan pada anak. Kapan sih kamu boleh pakai gadget? Kapan kamu harus melakukan hal yang lain gitu ya? Dan untuk apa gadget itu digunakan? Jadi kita berikan pemahaman seperti itu. Gadget itu misalnya kita berikan untuk apa? Misalnya untuk belajar mencari tugas gitu ya. Untuk misalnya mengikuti informasi, untuk misalnya melihat perkembangan yang ada di luar kita. Hanya saja filter itu tadi yang perlu kita sampaikan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang bisa
kita lakukan, mana yang seharusnya tidak kita lakukan. Oke. Seperti itu. Jadi kira-kira untuk kita mengontrol tersebut itu kan perlu namanya aturan tertentu, ya nggak sih? Nah, kadang aturan yang kita berikan tidak semua anak itu tentu mau Terima, mematuhi gitu ya. dan terima. Dan balik lagi, ketika kita memberi mentalnya jadi lembek, karena dia, oh, gue pakai senjata gue yaitu ngambek, atau udah ah, gue nangis aja, atau gue ngomong-ngomong sama mama gitu. Kan banyak ya anak-anak zaman sekarang sudah tahu senjata ke orang tua itu apa gitu. Mereka dengan mudahnya menggunakan senjata-senjata itu untuk membuat orang tuanya tuh Terlihat lemah ya. gue nggak tega gitu, padahal nggak seperti itu gitu kan. Itu malah membuat anak menjadi lebih buruk kan pada akhirnya. Tapi kenapa orang tua ini tidak menyadari? Nah, Iya. itu yang jadi pertanyaan saya, karena kita lihat generasi strawberry, balik lagi ibu tadi bilang bahwa itu dimanjakan, diberikan fasilitas, semuanya dikasih, nggak mau anak seperti apa yang kita rasakan di masa lalu gitu, karena orang tua belum mapan, jadi diberikan ekonomi yang berkecukupan, kerja 24 jam sehari, nggak bonding sama anak, yang akhirnya anak ya udah semau gue Fokusnya gitu. sama yang lain ya. Iya, semau gue, terus akhirnya ya itu tadi, anak generasi Z ini akhirnya kekurangan perhatian, kekurangan kasih sayang, tapi kelebihan materi, cuman jadinya mentalnya lembek. Memang namanya mental lembek itu berawal dari orang tua ya Bu, bukan dari lingkungan ya? Saling berpengaruh, kita nggak bisa menyalahkan salah satu sisi aja, tapi memang antara orang tua, lingkungan itu kan saling memberikan pengaruh. Artinya gini, di rumah mungkin sudah dididik sedemikian rupa, tapi di luar mendapatkan lingkungan yang buruk, itu kan juga akan mempengaruhi juga gitu. Atau kebalikannya, di rumah tidak diberikan pola asuh misalnya gini, pola asuhnya yang tidak baik, tapi di luar mereka mendapatkan lingkungan yang support gitu ya. Artinya itu juga nanti akan bentuk anak seperti apa. Dan ini saling berpengaruh sebenarnya. Ketika di rumah mungkin orang tuanya permisif, memanjakan, di luar misalnya di sekolah dimudahkan, kemudian di lingkungan bermainnya juga sama, ya ini kan akan semakin menguatkan ibaratnya gitu ya. Ketika kita mau mengubah, ya apa yang terjadi di rumah dan di lingkungan itu harus sejalan ya, memang harus. Tapi kan saling, sulit ya. Betul sekali. Sulit sekali Artinya artinya betul, ketika kita mau mendidik anak itu kan juga sekaligus memilihkan lingkungan yang tepat untuk anak-anak ini. Betul. Itu betul banget. Karena saya sendiri juga ngerasa kalau menaruh anak di lingkungan yang benar-benar welfare-nya bagus itu kayaknya nggak baik deh. Karena kebanyakan ya yang saya perhatikan mereka menggampangkan. Ya karena mereka semuanya bisa mendapatkan dengan mudah gitu ya. Betul. Yang akhirnya membuat saya ini bukan cara yang baik nih. Anak jadi kurang menghargai. Ya, karena jadi akhirnya tidak butuh proses panjang untuk mendapatkan sesuatu Iya, gitu ya. Betul. Dan sudah terbiasa mendapatkan yang enak. Jadi ketika mendapatkan sesuatu yang Ya, enak. di bawah yang mereka harapkan, Rasanya udah kayak dunia itu hancur. Betul sekali Bu, ya ampun. Betul Oke. sekali. Dari penjelasan saya cukup mengerti. Sekarang kita ke Adra. Saya pengen tahu nih cerita dari pengalaman Andra sebagai generasi Z. Kita kan melihat bahwa generasi Z ini seperti strawberry, terlalu lemah, kurang kuat terhadap tekanan, dan seperti yang ada di sosial media ya, bahwa perbandingan gen. Kalau lagi dimarahin sama bos, gen A gimana jawabnya, gen B gimana jawabnya, gen C gimana jawabnya gitu. Jadi kalau kita lihat generasi 2000-an rata-rata, gue mau ke psikolog nih gitu. Iya, betul. Nah, balik lagi ke Adra. Seperti apa kira-kira pola asuh sih dari Adra waktu kecil, dan apa yang orang tua contohkan sehari-hari di rumah? Dan bagaimana perasaan Adra sendiri sebagai generasi ini? Baik, sebenarnya untuk penjelasan dari Bu Dias ini sudah benar ya Bu. Semuanya sangat relate gitu sama Betul. kehidupan saya. Untuk pengalaman saya sendiri, pola asuh dari kecil memang benar kita sudah difasilitasi banyak hal, jadi sudah sangat dipermudah mulai dari fasilitas teknologi, terus juga sekolah, terus juga lingkungan di rumah juga. Dan untuk kayak misalkan di kantor tadi,
generasi A, B, C, Iya. itu sangat benar ya Kak. Itu sangat benar Iya ya. betul, sangat relate. Jadi kalau misalkan untuk Gen Z sekarang kayak lebih mengedepankan work life balance gitu. Iya. Karena kalau misalkan nggak balance sama let's say kesehatan mental mereka ngerasa memang dunia udah hancur gitu ya Bu ya. Betul. Jadi karena sudah terbiasa dengan hal yang mudah, jadinya seperti itu. Jadi ketergantungan untuk misalnya kita butuh sesuatu healing nih Ya, gitu iya ya, betul, suatu hal dikit-dikit yang harus seperti nggak itu. nyaman, apa nih yang harus aku lakukan seperti itu. Iya, jadi tidak bisa melihat sesuatu hal atau bekerja di bawah tekanan, mungkin seperti itu ya Kak ya. Oke, baik. Iya. Tapi kira-kira hal itu bisa di-fixing nggak sih Bu, diperbaiki nggak sih Bu mindsetnya? Tentu saja tidak hanya mindset ya, tapi memang ada modifikasi perilaku yang kita lakukan. Jadi misalnya kita mau mengubah mindset ya, perilakunya juga kita ikuti diubah. Kalau hanya mengubah mindset tapi misalnya perilakunya tidak diubah, lingkungan tidak support, ya mungkin nggak akan bertahan lama berubahnya Iya, gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat perubahan yang cukup signifikan ya artinya semua sisi, semua aspek itu perlu kita ubah juga gitu. Baik, baik, siap. Berarti banyak yang harus dirubah, tapi itu kan berat sekali ya. Iya. Kalau kita bilang merubah, artinya kita menyalahkan orang lain. Iya betul sekali. Dan kita nggak menyalahkan diri sendiri. Kan artinya sebenarnya yang harus diubah tuh diri kita dulu. Kalau kita ya sama seperti orang bilang, pemerintah nih yang salah, kita nggak salah. Ya, betul sekali. Sebenarnya kan gini, kita nggak bisa mengkontrol atau memanipulasi lingkungan kita Betul. ya. Tapi bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang ada. Artinya gini, mungkin ketika kita merasa bahwa kok saya kurang tough ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mungkin kita nggak bisa menyalahkan orang tua. Oh ini gara-gara pola asuh orang tua saya nih, dulu waktu kecil saya selalu dimanjakan dengan segala fasilitas yang ada. Tapi ketika sekarang saya merasa kok saya kurang tough ya. Apa yang harus saya lakukan? Kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Ya ada peran orang tua di situ, ada peran pola asuh di situ, ada peran lingkungan di situ, tapi kita yang punya kontrol atas diri kita. Oke. Gitu. Balik lagi ke pernyataan Ibu ya. Tapi yang saya lihat nih, kalau kita sangat sulit untuk menyadari. Kenapa? Namanya ketika anak usia kita bilang Gen Z ya, mereka kan masih masa kuliah ya. Masa kuliah ataupun masa dari ya kita Kerja di awal-awal ya, Iya, masih kerja di di awal-awal. awal Jadi, karir gitu ya. tapi kalau masih dalam lingkungan mahasiswa, mereka pasti tidak akan menyadari. Kenapa? Lingkungannya masih sama. Sama, homogen semuanya. Iya, homogen. Mm-mm. Belum bersosialisasi dengan berbagai generasi. Betul. Jadi belum dapat hit and run-nya gitu ya, belum dapat pentok-pentokannya. Aduh, gue ketemu ini, gue diginiin, gue ketemu ini, gue diginiin. Kalau di kampus kan cuman dimarahin sama dosen. Kalian tuh males sekali ya, ya kita yang lain cuman sama aja yang iya, lain. karena sama semuanya masih satu ini ya, masih Iya, satu sama aja yang lain. Jadi gitu. yang lain udah kan namanya manusia, kita hanya melihat dan mengikuti. Copycat ya, sangat normatif, semua manusia itu copycat. Tapi ketika sudah terjun ke masyarakat, mereka kayaknya baru sedikit demi sedikit menyadari. Kalau masih dalam usia di area lingkungan yang homogen ya itu nggak akan mungkin menyadari. Iya, karena kanan kiri sama semua. Iya, kanan kiri sama semua. Jadi kesadaran itu kayaknya akan sangat rendah ketika mereka akan mencari gua ubah deh lingkungan. Kan ada ya orang bilang, if you cannot change your circle, you can change your circle. Maksudnya kalau kamu nggak bisa ngerubah lingkungan kamu, ya kamu rubah lingkungan kamu, pindah cari teman lain. Jadi circle kamu rubah gitu. Teman kamu ganti. Nah, jadi balik lagi, ya cari yang homogen lagi dong gitu. Kapan Iya, lagi betul. kayak gitu. Jadi mereka mengambil, ayo udahlah, gue daripada ribet-ribet cari aman aja gitu. Nah, Iya. itu mindsetnya kan sudah seperti itu ya. Jadinya kayaknya untuk menyadari lebih susah gitu. Tapi cukup menarik sih dari pernyataan Ibu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Dari tadi kan sudah nanya-nanya nih, kenapa kok bisa mereka begitu. Nah, kita lanjut bagaimana sih solusinya. Kan generasi strawberry ini apa yang kita lihat memang sudah sampai di tahap yang ya mereka kalau sudah di titik terendah menurut mereka, antara mau mati aja atau balik. Nah, apa solusi untuk membuat generasi strawberry ini agar lebih tangguh? Oke, sebenarnya kan untuk generasi strawberry ini kan mereka itu punya kreativitas yang cukup tinggi ya, di mana mereka itu punya kemudahan untuk mencari informasi dan segala macamnya. Jadi mereka ini banyak menyerap informasi
informasi. Ibaratnya kalau kita gambarkan sebagai benda itu spons gitu ya, mereka Oh, jadi spons itu kan kalau kita kasih di air itu kan airnya keserap semua. iya. Generasi ini juga seperti itu. Jadi mereka menyerap banyak informasi yang mereka terima. Hanya saja mereka mungkin tidak memfilter. Jadi semuanya diserap, yang baik yang buruk semua diserap gitu ya. Jadi akhirnya numpuk semuanya, akhirnya mereka bingung dan akhirnya self diagnose kadang gitu. Nah, lalu seperti apa mereka seharusnya gitu ya. Kadang kita nggak bisa membatasi juga penggunaan, ya sebenarnya bisa membatasi penggunaan gadget, hanya saja filter-filter itu tadi yang perlu kita tanamkan ya, mana yang baik untuk kamu, mana yang tidak baik untuk kamu. Nah kalau posisinya sekarang generasi Z ini sudah di posisi remaja kan sudah punya kemandirian, beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak tadi orang tua masih punya kuasa ya untuk membatasi anak-anak. Kalau sudah remaja kadang kan peran orang tua sudah mulai berkurang nih, karena mereka sudah mulai mandiri gitu ya. Kalau remaja dewasa awal misalnya, generasi Z ini kan juga ada yang beberapa sudah mulai masuk ke remaja akhir dewasa awal. Nah itu tadi ya, bagaimana kita bisa mengetahui lebih aware dengan dirinya ketika saya sudah merasa tidak nyaman, oh ada yang salah nih gitu ya. Mungkin bisa mencari support system dari lingkungan sekitarnya. Mungkin kalau sama teman-temannya, oh teman-teman juga sama juga nih karena sama-sama homogen ya. Misalnya teman-temannya juga gue juga sama nih, pengalaman gue juga gini. Nah mungkin cari yang ahlinya gitu ya, misalnya ke psikolog, kemudian mungkin sharing dengan orang yang lebih generasi di atasnya seperti itu juga bisa membantu atau membuka wawasan para generasi strawberry ini untuk melihat, oh ternyata barangkali ada yang salah ya dengan saya gitu. Oke. Cukup menarik ya. Kalau dari apa yang Ibu sampaikan, solusinya seperti itu ya. Saya pengen tahu nih dari Adra sendiri. Adra kan udah dapat nih semua gambarannya dari Bu Dias ya. Iya. Nah, dari Adra harapannya sendiri apa sih sebagai di generasi ini? Untuk harapan sendiri mungkin lebih ke orang tua ya Bu ya. Selain membangun komunikasi dua arah sama anak, mungkin bisa juga untuk menjadi support system seperti teman. Jadi mungkin untuk saya sendiri sebagai anak tidak mencari ketenangan atau mungkin kebahagiaan di lingkungan luar gitu. Karena mungkin kalau misalkan sudah dapat kenyamanan, ketenangan di dalam rumah, ada teman dalam rumah, pasti semua cerita di situ gitu. Lebih aman jatuhnya. Seperti itu ya Kak. Ya, memang betul sekali ya. Lingkungan rumah itu kan ring satu kita ya, lingkungan ring satu. Tapi kalau dari Adra bicara seperti itu, apa yang terjadi dengan saya? Saya generasi Y ya. Saya generasi Y, orang tua parenting, komunikasi satu arah, nggak ada teman bercerita, nggak cerita dikit dicubit, cerita dikit dimarahin, cerita dikit minta uang nggak boleh gitu ya. Oke, kita ngerti pada saat itu bahwa orang tua nggak ada uang, tapi dengan kita punya prestasi masih saya sih kita punya prestasi, anggaplah kita ranking 5 atau juara 3, tetap dianggap orang tua no, lu belum sampai ke yang gue mau. Nah itu lebih kejam banget. Nah kira-kira seperti itu aja sih. Baiklah, semua saya sudah dapat sih kira-kira gambarannya dan cukup menarik ya dari Bu Dias, dari Adra. Demikian acara kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada bintang tamu yang telah hadir dan terima kasih juga kepada para generasi milenial di sana yang sudah mendengarkan talk show kita hari ini. Dan jangan lupa selalu bersyukur pada hari ini. Terima kasih Adra, terima kasih Bu Dias. Terima kasih Kak. Terima kasih Sobat Unggul semuanya.